Tak hanya di Kabupaten Kupang, salah satu pantai di pusat kota juga menawarkan keindahan dan kesejukan pantainya yang tenang dan memukau, serta beragam jajanan yang menjadi daya tarik utama. Salah satu pantai di Kota Kupang menjadi destinasi favorit kalangan muda karena menawarkan pemandangan laut yang eksotik dan suasana tenang jauh dari keramaian jalan umum. Keindahan pantai ini menarik pengunjung untuk bersantai, menikmati udara segar dan mencicip jajanan lokal dengan harga terjangkau. Tak heran, pantai ini selalu ramai terutama pada akhir pekan. Di sini jualan ada keripik ini pisang, keripik pedis, dan ada juga jagung bakar, salome, pop mie, pop ice dan es, dan masih banyak lagi. Di sini para pengunjung lebih minati jagung bakar sama salome kuah dan salome goreng. Harga jagung bakarnya 5.000, harga salome kuah dan salome gorengnya juga per mangkok 5.000. Harapan untuk di tempat wisata Paradiso ini lebih baik lagi, lebih maju lagi, Kak. Sayangnya keindahan pantai ini tercoreng oleh minimnya perhatian terhadap kebersihan. Sampah berserakan di berbagai sudut akibat pengunjung yang kurang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Banyak pengunjung mengungkapkan rasa kecewa melihat kondisi tersebut dan berharap ada solusi untuk menjaga kebersihan pantai ini agar tetap nyaman dikunjungi. Sudah bagus hanya kedepannya mungkin pemerintah bisa kelola kembali supaya kan banyak orang yang berkunjung sini juga merasa nyaman. Mungkin dari prasarana juga harus ada yang memadai. Nah, kesan buat yang berkunjung sini tolong kalau mau sampah dari luar tolong jangan dibersihkan supaya tempat ini tetap bersih. Masyarakat berharap pemerintah setempat segera mengambil langkah untuk mengelola pantai ini dengan baik. Edukasi kepada pengunjung tentang pentingnya menjaga kebersihan serta kerjasama dengan komunitas lokal dapat menjadi solusi untuk memperhatikan keindahan pantai. Dengan perhatian yang lebih serius, pantai ini memiliki potensi besar untuk menjadi ikon pariwisata unggul di Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Kuliah umum di Universitas Nusa Cendana mengangkat kasus salah tangkap seorang anak NTT Ali Yasmin yang harus menjalani hukuman penjara di Australia. Dosen hukum Universitas Nusa Cendana, Mario Laung, menjadi salah satu pembicara yang membahas tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Universitas Nusa Cendana Fakultas Ekonomi dan Bisnis menggelar kuliah umum dengan tema kasus salah tanggap seorang anak pekerja di bawah umur asal Nusa Tenggara Timur Ali Yasmin yang berujung di penjara di Australia. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa yang mendapat respon luar biasa. Salah satu pembicara, Mario Laung, dosen hukum Universitas Nusa Cendana, menyampaikan bahwa masalah berasal dari kurangnya perlindungan hukum bagi anak. Harmonisasi hukum yang belum optimal di Indonesia masih menjadi persoalan utama. Konteks hukum Indonesia, saya masih melihat bahwa disharmonisasi hukum memberikan persoalan yang besar sehingga kemudian masih terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak, kasus-kasus di bidang anak pekerja, yang mana bahwa perlindungan hukum itu yang tidak maksimal, sehingga kemudian anak-anak dengan mudah bekerja dan dibiarkan dan menjadi seolah-olah itu bukan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Antusiasme terlihat dari para peserta yang hadir. Salah satu mahasiswa, Yolan, menyampaikan pandangannya tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah, orang tua, dan anak dalam menangani masalah pekerja anak di bawah umur. Kasus Ali Yasmin tadi itu kan berawal dari pemikiran orang tua yang memikirkan bahwa itu dampaknya hanya sekedar
dampak secara langsung, tapi dampak besarnya seperti apa itu kurang. Jadi di sini perlu adanya kerjasama antara pemerintah, orang tua, serta anak. Di sini orang tua perlu diberikan seperti teman tadi menyatakan bahwa penyuluhan, bagaimana orang tua itu tahu dampak-dampak besarnya seperti apa. Terus anak-anak juga di sini mereka belum cakap hukum, jadi perlu diayomi sehingga mereka tahu batas-batas mana yang harus mereka kerjakan dan tidak. Nah, di sini pemerintah juga harus ikut mengawasi supaya penegakan hukumnya lebih jalan baik. Dengan kuliah umum ini, Universitas Nusa Cendana berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak, khususnya terkait pekerja anak serta perlindungan anak. Kesadaran dan kolaborasi dari berbagai pihak menjadi kunci utama untuk mencegah kasus-kasus serupa terulang kembali. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, Taman Muara Abu di Kota Kupang tak hanya sebagai tempat untuk bersantai. Taman ini telah dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap untuk berolahraga secara gratis, sembari menikmati suasana pantai dan pepohonannya yang hijau. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timor Sepekan di Timor TV pada hari dan jam yang sama. Bersama saya Deborah Soleh, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Salah satu taman di Kota Kupang menjadi favorit masyarakat karena menawarkan berbagai fasilitas yang menarik. Selain sebagai tempat bersantai, taman ini menyediakan jogging track, area bermain anak, dan beragam fasilitas olahraga yang dapat digunakan secara gratis, hingga tempat duduk yang nyaman untuk melepas penat. Dengan lokasi strategis yang berdekatan langsung dengan pantai, taman ini menjadi pilihan banyak warga untuk berolahraga, bermain bola, atau sekedar menikmati suasana hijau yang asri. Salah satunya tuh agak dekat, terus kendaraan tidak ramai, jadi anak-anak gampang bermain, kita sebagai orang tua tidak terlalu kaget kalau ada kendaraan. Terus suasananya adem. Namun beberapa fasilitas taman ini tampak kurang terawat, mulai dari mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal. Nita, salah satu pengunjung yang sering berolahraga di taman ini, berharap agar pemerintah memberikan perhatian lebih pada pemeliharaan fasilitas yang tersedia. Mungkin Kupang bisa rawat yang ada yang sudah disiapkan pemerintah, karena ini kan gratis. Kalau biasanya tempat-tempat olahraga seperti ini, kalau ketong ke tempat fitness atau tempat gym kan pasti kan berbayar toh, tapi kalau ini kan sudah disediakan pemerintah secara gratis, jadi ketong harus jaga setiap fasilitas yang ada. Masyarakat berharap pemerintah kota segera melakukan perbaikan dan pengelolaan taman secara lebih baik. Taman ini tak hanya menjadi ruang publik yang penting bagi warga Kota Kupang, tetapi juga sebagai daya tarik wisatawan. Dengan perhatian yang optimal, taman ini dapat terus menjadi tempat yang nyaman dan bermanfaat bagi semua kalangan. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan.